Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Senin 11 Oktober 2021 dengan episode level baru. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari Japan Machine Tool Orders yang turun dari sebelumnya 85,2% menjadi 71,9%. Kemudian ada dari Italy Industrial Production month on month yang turun dari sebelumnya 1 menjadi minus 0,2%. Sementara year on year turun dari sebelumnya 7,2% menjadi 0%. Kemudian ada dari US Unemployment Rate yang turun dari sebelumnya 5,2% menjadi 4,8%. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Zebra Nusantara Tbk atau ZBRA yang telah bertransformasi menjadi perusahaan logistik modern, terus berupaya membantu dalam mendorong digitalisasi UMKM di Indonesia, terutama di Solo, Jawa Tengah dari kontan.go.id. Kemudian ada dari PT Waskita Karya Persero Tbk atau WSKT yang mengantongi kontrak proyek senilai 460 miliar rupiah dari kontan.go.id. Kemudian ada dari PT Triputra Agro Persada Tbk atau TAPG yang targetkan produksi tumbuh 5% dari kontan.go.id. Kemudian pada perdagangan hari Senin tanggal 11 Oktober 2021, IHSG ditutup melemah 0,34% menjadi 6.459. Sektor teknologi, consumer cyclicals, transportation and logistik, industrials, healthcare, consumer non-cyclicals, financials, property and real estate, infrastruktur bergerak negatif dan mendominasi penurunan IHSG kali ini. Investor asing membukukan pembelian bersih sebesar 903 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari cerita dari negeri ginseng. Setelah sebelumnya tingkat suku bunga di Korea Selatan mengalami kenaikan sebesar 25 BPS bersama dengan Norwegia, Selandia Baru, dan Brasil, kali ini pertemuan Bank Sentral Korea pada hari ini akan kembali mengundang sebuah perhatian dan pertanyaan. Apakah Bank Sentral Korea akan kembali menaikkan tingkat suku bunganya kembali setelah mengalami kenaikan? Sejauh mata memandang, kami melihat pertemuan Bank Sentral Korea yang akan terjadi pada hari ini akan kembali menghela nafas terlebih dahulu untuk menaikkan tingkat suku bunga lanjutan sebagai bagian dari kesempatan kepada Bank Sentral Korea Selatan untuk melihat reaksi sejauh mana kenaikan tingkat suku bunga berdampak terhadap perekonomian dan pasar. Sejauh ini targetnya memang 1%, namun kami yakin bahwa Bank Sentral Korea Selatan akan menaikkan hal tersebut secara bertahap. Pasalnya inflasi yang begitu cepat serta pasar perumahan yang mulai memanas membuat Bank Sentral Korea mengambil cara cepat untuk dapat mengendalikan hal tersebut. Meskipun sebetulnya pemerintah Korea Selatan masih dalam situasi dan kondisi mengendalikan COVID-19 yang kembali mengalami kenaikan. Bank Sentral Korea sendiri sejauh ini melihat bahwa situasi dan kondisi yang ada saat ini, terutama didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang konsisten, membuat Bank Sentral Korea percaya bahwa mereka sudah saatnya harus mengurangi stimulus. Kebijakan akan tetap akomodatif setelah kenaikan yang terjadi pada bulan Agustus kemarin, namun meningkatnya utang menjadi sebuah perhatian tersendiri bagi Bank Sentral Korea. Perekonomian Korea Selatan yang mulai pulih didukung oleh ekspor yang kuat ditambah penetrasi vaksin yang lebih cepat menjadi dua senjata utama Korea Selatan dalam mendorong pemulihan perekonomiannya. Tapi krisis energi yang terjadi di Cina yang membuat perekonomian Cina mulai melambat, yang dimana secara tidak langsung hal tersebut berdampak terhadap Korea Selatan sebagai mitra dagang terbesar dengan Cina. Namun demikian, Bank Sentral Korea melihat bahwa perekonomian diperkirakan akan tumbuh 4% pada tahun ini dan inflasi mencapai 2,1%. Sehingga kami melihat bahwa Korea Selatan mulai siap untuk berjibaku terhadap COVID-19 untuk melakukan pengendalian angka penyebaran COVID-19. Kekhawatiran yang tidak terlihat akan datang dari selesainya masa berakhir Gubernur Lee Ju-yeol, sebuah sosok yang tidak tergantikan yang akan selesai pada bulan Maret 2022 mendatang. Sama seperti Korea Selatan, Brasil pun juga punya perihal yang kurang lebih sama seperti tetangganya. Brasil diperkirakan akan menaikkan proyeksinya untuk inflasi dan tingkat suku bunga pada tahun 2022 karena adanya kenaikan bahan bakar, didukung oleh permintaan yang kuat sehingga mendorong inflasi mengalami kenaikan kembali. Inflasi sendiri diperkirakan oleh Bank Sentral Brasil akan berada di kisaran 4,14% pada tahun 2022 mendatang, naik 0,02
dari sebelumnya yang berada di 4,12%. Pada akhirnya situasi yang sama akan dialami oleh Bank Sentral Eropa yang mengatakan bahwa inflasi akan menjadi tinggi secara berkelanjutan yang diakibatkan adanya gangguan terhadap pasokan sehingga inflasi akan berada di posisi yang tinggi secara terus-menerus. Kenaikan inflasi berada di posisi tercepat sejak 2008 didorong oleh kenaikan energi dan pembukaan kembali perekonomian. Perekonomian yang kembali dibuka setelah adanya vaksinasi membuat inflasi mengalami kenaikan. Inflasi yang mengalami kenaikan yang tadinya terlihat sementara mungkin akan bertahan lebih lama daripada yang bisa kita bayangkan. Krisis energi telah membuat harga komoditas mengalami kenaikan sehingga kegagalan transformasi energi tersebut menjadi sebuah situasi dan kondisi yang cukup sulit karena krisis energi mampu mendorong harga komoditas mengalami kenaikan yang berujung kepada meningkatnya inflasi. Oleh sebab itu, tampaknya inflasi belum akan selesai sampai di sini. Inflasi masih akan terus berusaha untuk mengalami kenaikan karena permintaan yang kuat akan pemulihan ekonomi. Kelas Note memberikan nada yang lebih hati-hati terhadap pergerakan inflasi agar jangan meremehkan potensi kenaikan inflasi, yang dimana kenaikan inflasi secara konsisten dapat mendorong regulator dapat melakukan pengetatan kebijakan moneter. Kisah ini akan terjadi di semua negara cepat atau lambat, namun tentu harapannya inflasi juga bisa terjadi di Jepang agar perekonomian di Jepang tumbuh dari yang bisa kami perkirakan. Kemudian cerita selanjutnya datang dari Cina untuk Amerika. Pada akhirnya kesepakatan dagang fase pertama antara Amerika dan Cina merupakan salah satu perihal yang menjadi perhatian. Duta Besar untuk Cina untuk Amerika mengatakan pada pekan kemarin bahwa Cina berharap Amerika dapat menghentikan sanksi yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan Cina. Sejauh ini Cina mengatakan bahwa Amerika harus memperbaiki permasalahan seperti kesulitan yang bertambah ketika Cina ingin berinvestasi atau perusahaan Cina ingin mendaftar di Amerika yang kebanyakan mendapatkan penolakan. Amerika sendiri mengatakan bahwa hal tersebut merupakan langkah-langkah untuk memperketat peraturan dan penegakan hukum bagi perusahaan-perusahaan Cina. Dari sisi fase kesepakatan perdagangan itu sendiri, kedua belah pihak memiliki pandangan yang berlawanan dengan pemenuhan kewajiban dari Cina. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Bloomberg, data mengatakan bahwa Cina hanya membeli setengah barang yang dijanjikan dibeli oleh Cina. Namun Cina diwakili oleh Cina mengatakan bahwa Cina menolak apabila dituduh tidak mematuhi perjanjian tersebut karena Cina telah dengan tulus membuat langkah nyata untuk menjalankan kesepakatan tersebut. Namun Menteri Perdagangan Amerika Gina Raimondo mengatakan bahwa Cina tidak mematuhi komitmen untuk membeli barang yang dijanjikan. Apalagi Cina diketahui telah mencegah maskapai penerbangan untuk membeli puluhan pesawat dari Boeing Co. Sisi positifnya adalah bahwa perwakilan dagang atau USTR dari Amerika, Catherine Tai, mengatakan bahwa pemerintah akan bekerja sama dengan Cina untuk menegakkan komitmen Cina dalam menjalankan kesepakatan. Sejauh ini Amerika sendiri tidak menyebutkan atau membahas terkait dengan penurunan tarif dalam pernyataannya. Namun alih-alih melakukan hal tersebut, justru Amerika kembali mengumumkan akan memulai proses baru untuk dapat mengecualikan produk yang masuk melalui impor agar tidak dikenakan biaya masuk. Penantian pertemuan antara Xi Jinping dengan Biden akan menjadi sebuah obat dari sebuah kepastian untuk menghadapi hasil dari kesepakatan perdagangan fase pertama. Oleh sebab itu, berhasil atau tidaknya tergantung bagaimana pemimpin dapat menerapkan kebijakan yang win-win solution bagi Cina dan Amerika. Kemudian cerita selanjutnya datang dari Berkah. Kenaikan harga komoditas sepanjang bulan September mendorong kepercayaan diri pelaku usaha terkait membaiknya kinerja perekonomian dalam negeri, di mana kinerja ekspor berpotensi lebih baik dibandingkan periode sebelumnya. Naiknya harga CPO sebesar 11,5%, batubara 30%, jagung 8,2% dan kopi 5,4% secara bulanan memberikan optimisme adanya pemulihan daya beli. Tren kenaikan harga komoditas dinilai dapat menjadi trigger terhadap membaiknya pendapatan masyarakat yang bekerja pada sektor komoditas. Namun pada lain sisi, kenaikan dari harga komoditas energi dan juga pangan dapat mendorong kenaikan inflasi, di mana biaya produksi dapat lebih tinggi nantinya. Selain itu, mengacu pada survei konsumen yang dilakukan oleh Bank Indonesia, optimisme konsumen terlihat dari Indeks Ekspektasi Kondisi Ekonomi atau IEK pada September 2021 sebesar 118,2, naik dari sebelumnya 95,3 pada Agustus 2021. Bank Indonesia mencatat seluruh komponen IEK meningkat pada September 2021 dan berada pada level optimis. Indeks ekspektasi penghasilan dan indeks ekspektasi kegiatan usaha masing-masing tercatat mencapai 122,8 dan 117,4. Peningkatan indeks ekspektasi penghasilan terpantau menguat pada seluruh tingkat pengeluaran, tertinggi pada responden dengan tingkat pengeluaran 4 juta rupiah dan 1 juta rupiah hingga 5 juta rupiah per bulan.
Sejalan dengan itu, indeks ekspektasi ketersediaan lapangan kerja pada 6 bulan mendatang pun berada di zona optimis sebesar 114,4. Peningkatan tersebut terjadi pada seluruh kelompok pendidikan dan seluruh kelompok usia, terutama kelompok responden dengan usia 20-30 tahun. Tentu ini dapat menjadi sentimen positif pada pelaku pasar yang juga telah direspon oleh kenaikan IHSG secara bulanan sebesar 6,39% dan aksi beli investor asing tercatat sebesar 3,84 triliun rupiah. Masuknya investor asing pada saham-saham blue chip perbankan sebagai indikasi membaiknya ekspektasi investor terhadap progres pemulihan ekonomi maupun pandemik menjelang sisa akhir tahun. Sehingga berdasarkan teknikal analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah terbatas dan ditradingkan pada level 6.395 hingga 6.507. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari LPPF, kemudian yang kedua ada dari Tekim, dan yang ketiga ada dari Rals. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari BBTN atau PT Bank Tabungan Negara Tbk yang optimistis akan berjaya di bisnis pembiayaan properti Asia Tenggara pada tahun 2025. Manajemen tampaknya optimis akan berjaya di bisnis pembiayaan properti Asia Tenggara pada tahun 2025. Optimis tersebut seiring dengan kebutuhan akan kredit kepemilikan rumah atau KPR, mengingat kebutuhan akan kepemilikan rumah masih menjadi prioritas sehingga ini tentunya akan menjadi potensi meningkatkan KPR. Sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 1750 dan tingkat probabilitas sebesar 66%. Kemudian yang kedua ada dari INDY atau PT Indika Energi Tbk yang siap melebarkan sayapnya di usaha tambang emas. Langkah ini tentunya akan menambah portofolio usaha perusahaan. Hal ini setelah manajemen menyelesaikan akuisisi Nusantara Resources. Untuk melakukan akuisisi penuh pada Nusantara Resources, emiten bersandi INDY tersebut mengalirkan belanja modal senilai 42,7 juta US dollar yang berasal dari kas internal. Manajemen menarget bisa mulai produksi sekitar 100.000 ons emas pada 2024 mendatang. Sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 2.500 dan tingkat probabilitas sebesar 38%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.